Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Shalom. Saya Pendeta Anwar Chen, sehari-hari melayani di Lembaga Alkitab Indonesia. Di belakang layar, tidak dikenal. Kamilah yang mengerjakan Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Wahyu pasal terakhir. Dan kami kerjakan itu tentu harus dengan melihat bahasa Ibrani, bahasa Aram. Aram ya, M, belakangnya Aram. Itu saudara bahasa Ibrani. Dan bahasa Yunani kalau perjanjian baru. Ya. Jadi izinkan saya menyampaikan salam sehangat-hangatnya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Prosesnya lama ya. Berapa lama untuk mengerjakan Alkitab? 5 tahun lama enggak? Ya, kalau periodisasi ya lama, 1 periode gitu ya. Ternyata mengerjakan Alkitab itu kalau pakai istilah periodisasi kadang-kadang sampai 4 periode. Bisa sampai 20 tahun. Karena kita harus hati-hati ya, baris demi baris dibaca, dibandingkan dengan bahasa Ibrani, bahasa Aram dan bahasa Yunani. Ini penegasan saya ya. Karena itu jangan percaya bahwa Alkitab kita diterjemahkan dari bahasa Inggris. Tidak benar. Dan salah seorang saksinya itu tokoh GPIB. Baru saja meninggal dunia. Pernah menjadi ketua umum di periode. Pendeta Dr. O.C.H. Wubungan. Saya tadi lihat itu ada tanda tangannya di prasasti ini. Jadi Pak Wubungan ketika dia pensiun, saya langsung ajak Pak Wubungan, karena Pak Wubungan ini doktor perjanjian lama ya. Sekarang tugas kita mengerjakan Alkitab. Pak Wubungan ini pernah di lembaga Alkitab seperti saya, dengan tugas yang mirip, kepala departemen penerjemahan. Ya itulah prosesnya. Kami butuh waktu yang lama sekali sampai Alkitab terjemahan baru disebut TB2 itu hadir. Banyak orang bertanya ya, ngapain ada Alkitab baru? Perlu nggak Alkitab baru? Nah, saya tanya dulu, siapa di sini sudah menemukan kata ganja dalam Alkitab? Ada? Kalau belum, tandanya belum katam baca Alkitab. Itu bagian dari bangunan. Coba di Alkitab ada kata ganja. Ganja itu apa artinya sekarang? Ibu bapak saudara sekalian, sejenis narkoba. Nah, ini kita baca ulang ya berdasarkan bahasa Ibrani. Wih, itu bukan ganja, itu tiang atas bangunan. Maka kita ubah terjemahannya. Dan itu ada di TB2. Kalau orang suka TB yang lama, enggak apa-apa ya, namanya juga itu lama ya. Itu dikerjakan mulai tahun 51. Mulai dari tahun 51 dikerjakan itu. Jadi bahasa Indonesianya berubah gitu ya. Dulu itu mungkin ganja artinya tiang. Tapi sekarang ganja artinya apa? Narkoba. Mau pertahankan narkoba? Ya, kalau gitu mari pindahlah ke lain hati, ke TB2. Ya, itu dia pengantar dari saya. Tentu sebagai pendeta saya melayani Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI, pusatnya di Pematang Siantar. Ya. Nah, nanti saya akan bersaksi sedikit, tapi mari sekarang kita lihat kenapa topik sola scriptura ini penting. Bukan hanya untuk generasi seperti saya, tapi juga untuk teruna. Penting untuk kita pahami. Kalau bukan karena Alkitab, tidak ada gereja. Izinkan saya menegaskan itu setegas-tegasnya. Ya, mari kita lihat bersama. Next. Saya yakin kita tahu ya, sampai hari ini Alkitab itu adalah top 10 most read books in the world. Mau buku apa yang paling hebat, terkenal, Alkitab tetap adalah yang bertengger paling atas. Tapi ini mulai disaingi oleh buku-buku lain. Kita mungkin agak heran ya.
Kalau saingannya adalah buku Mao Zedong, nah itu kan Republik Rakyat Cina ya. Ya tentu ya, karena umatnya banyak ya. Pembacanya miliaran gitu, tapi itu ideologi. Tapi saingan yang tidak kita duga-duga itu adalah fiksi. Harry Potter. Teruna pernah baca nggak Harry Potter? Kenapa? Karena menarik. Ya, J.K. Rowling. Nah, saya dulu studi di Universitas Cambridge di Inggris. Waktu saya dengar J.K. Rowling, ini orang sebenarnya ibu rumah tangga yang kerjanya cerita-cerita gitu. Tulisannya ditolak berkali-kali, gak ada yang mau terbitkan. Tapi ketika satu penerbit mengatakan kita coba, dia menjadi orang perempuan yang kedua yang terkaya di United Kingdom sesudah Ratu Inggris. Itulah hebat sekali pengaruhnya. Karena melalui Harry Potter ini diam-diam masuklah pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Jadi hati-hati ya. Kalau kita baca buku-buku menarik, saking menariknya buku itu bisa mengubah pikiran kita. Setuju nggak? Jadi teruna hati-hati di sini. Bukan hanya buku dalam bentuk cetak ya. Sekarang ini orang baca buku dalam bentuk apa? Digital. Apa yang kita baca itu mempengaruhi pikiran kita. Itu sebabnya kita kembali kepada Alkitab. Ini memang buku kuno. Ini buku yang salah satu buku paling kuno di dunia ini. Yang paling tua buku ini, ya ini sebagai orang yang memang bidangnya di dalam Alkitab, izinkan saya mengatakan tulisan yang paling tua dalam Alkitab itu usianya 3000 tahun. Contohnya apa? Nyanyian Deborah. Itu bahasa Ibrani lain, terasa kuno sekali. Lalu apa? Nyanyian Miriam di tepi laut. Itu bahasa Ibrani juga sangat kuno. Entah kenapa nyanyian yang kuno-kuno ini yang nyanyikannya perempuan. Tapi isinya sangat penting karena merayakan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup bangsa-bangsa. Ya. Jadi mari kita juga kembali menempatkan Alkitab sebagai dasar dari iman dan hidup kita. Jangan sampai ini dipinggirkan oleh buku-buku lain yang cuma fiksi. Kita tahu kan fiksi? Hasil dari imajinasi, itu dia. Jangan sampai. Makanya saya mulai dari catatan ini. The top 10 most read books in the world. Number 1 is still the Bible. Ingat itu. Next. Nah, mari kita baca ulang. Tadi sudah dibaca, sekarang saya ajak terutama teruna untuk membacanya dengan nyaring. Kita mulai. Ingatlah juga, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat padamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Yesus. Dari kecil. Ya, betul nggak? Dari kecil kan? Masuk sekolah minggu, kita dengar cerita Alkitab. Itu Alkitab. Sampai teruna nanti, ya sekarang kita di teruna, tetap baca Alkitab. Nanti sudah jadi GP, apa itu GP? Gerakan Pemuda ya, tetap baca Alkitab. Nanti kalau laki-laki sudah jadi apa Pak? PKB, ya betul kan? Tetap baca Alkitab. Kenapa? Karena buku ini yang memberi kita hikmat. Saya suka baca kadang-kadang karya pemenang Nobel. Namanya pemenang Nobel kan itu paling hebat di dunia, nggak ada lagi di atas itu. Tapi semua karya itu tidak bisa bicara soal keselamatan. Mau sehebat apapun karya Nobel, itu tidak bisa membuat kita mengerti siapa Tuhan. Apa rencananya buat hidup kita. Bagaimana kita bisa hidup selamat, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di dunia akan datang. Waktu saya studi di Cambridge, itu orang-orang pintar-pintar banget.
Saya jadi merasa saya ini biasa-biasa saja. Tapi di tempat yang sangat ateis itu, izinkan saya mengatakan jujur ya, banyak orang kehilangan tujuan. Manusia ini kan kepingin top. Nah, ya kan, betul nggak? Tapi kalau kita tidak tahu tujuan yang paling hakiki, yang paling mendasar hidup kita ini, kita mengejar angin. Kata kita pengkhotbah, sibuk ingin naik ke atas terus, ketika mau turun bingung. Itulah bahagianya orang yang punya firman Tuhan. Karena dia tahu perjalanan di dunia ini sementara. Kita punya tujuan yang lebih tinggi dari semua yang kita bisa raih di dunia ini. Dan itu yang disebut dengan keselamatan. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah ini dia ya. Saya bicara terutama kepada kaum muda ini. Kadang-kadang orang tua kita ingin kita masuk sekolah unggul. Hanya itu yang dipikirkan. Tapi tolong, maaf ya, saya bicara sebagai salah satu orang yang pernah sekolah di salah satu tempat terbaik di dunia. Tanpa firman Tuhan, tanpa iman kepada Yesus Kristus, yang kita kejar itu angin. Wah, kalau tidak suka ya apa boleh buat ya, nanti protes pada saya nanti sudah turun. Berikut. Next. Mari kita baca kembali. Ini tadi sudah dibacakan, kita baca ulang. Mari bersama-sama kita baca. Segala kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Atau TB2 lebih tegas mengatakan seluruh kitab suci. Apa ini maksud seluruh kitab suci? Ya ini. Tujuan Alkitab itu tidak lain daripada untuk mengajar. Kalau kita salah, Alkitab mengatakan salah. Alkitab itu nggak peduli mau setinggi apapun posisi orang, mau sekaya apapun dia, kalau dia salah dia bilang salah. Dia cermin yang tidak akan menipu. Jadi kalau Alkitab mengatakan kita salah, jangan Alkitabnya yang disalahkan. Itu kan seperti kita ya bercermin ya, tiba-tiba di sini ada kotoran gitu. Jangan cerminnya yang kita hancurkan gitu, kita tonjok gitu. Oh, berarti kita harus bersihkan. Nah, itulah Alkitab. Ya. Mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan. Ini luar biasa penting. Saya bicara terutama kepada kaum muda, teruna dan GP. Perlu sekali kelakuan ini. Karena zaman sekarang kadang-kadang kita pikir generasi muda happy. Orang tua tahu apa orang tua. Tapi kalau kita tidak punya kelakuan yang benar, aduh sayang. Ini saya jujur. Wah, boleh jujur toh? Jangan pikir saya hebat-hebat, nggak ada hebatnya saya ini. Kalau saya kerja di LAI, seringkali saya naik busway. Kadang-kadang berdesak, kadang-kadang bergelantungan. Yang saya kadang-kadang heran, itu kursi prioritas warnanya merah. Saya sudah bergelantungan gini, rambut udah putih. Itu yang teruna-teruna yang muda-muda itu nggak peduli. Kupingnya disumbat pakai apa itu namanya? Dan saya biarkan, saya nggak mau rewel gitu. Sampai orangnya tumbuh kesadarannya. Lalu kalau kebetulan ada yang lebih tua dari saya kan, oh bapak tua ya, oh pak silakan duduk. Itu biar dia sadar, saya aja yang udah tua masih mau memberi tempat pada yang lebih tua atau yang lebih membutuhkan. Itu kan edukasi. Jadi nggak enak ya pendeta jadi polisi busway ya. Nggak, saya nggak usah tinggi-tinggi ngomong apa adanya saya. Tolonglah. Betapa pentingnya, dan Alkitab mengajarkan itu kepada kita. Untuk menjadi orang benar itu nggak harus hebat-hebat semua. Bagaimana kita menghormati satu sama lain, menghormati orang tua kita, belajar menyapa.
Jangan main selonong aja. Saya aja masuk gereja ini saya selamat hari Minggu. Bukan cuma pura-pura, karena saya menghargai kehadiran dari orang-orang sekitar saya. Itu ya. Nah, yang tentu yang lebih tinggi bukan hanya etiket. Lebih tinggi itu etika. Etika itu soal isinya. Bahwa kita dibentuk oleh firman Tuhan. Nah ini. Jadi topik hari ini luar biasa. Terutama menyapa. Apalagi dalam ulang tahun Teruna. Keberapa Pak? 43 tahun. Next. Nah inilah kita semua kan. Perjalanan bersama anak-anak manusia. Coba mari kita lihat. Saya kira-kira dari nomor 1 itu di mana sekarang? Saya kayaknya nomor 3 dari belakang itu. Sebentar lagi udah pakai tongkat gitu ya. Nah mungkin yang masih muda ya belajar merangkak, belajar berjalan. Ini setiap orang punya tahapan kehidupannya. Betapa berbahagianya kalau kita di semua perjalanan itu ada firman Tuhan yang menuntun kita. Betul nggak ibu bapak sekalian? Itu. Betapa ruginya kita kalau kita nggak tahu untuk apa kita hidup ini. Ya, Tuhan izinkan saya seperti Pak Ungan juga ya. Pernah tinggal di Eropa, di Amerika, di Australia. Bukan karena banyak uang, enggak, karena memang ilmunya harus digali di sana gitu, sampai Yerusalem dan Yunani. Di semua tempat itu saya belajar satu hal. Manusia ini mau apapun bangsanya, apapun etnisnya, pencariannya itu mirip-mirip. Kita semua ingin bahagia, betul enggak? Kalau ada yang enggak mau bahagia berarti orang aneh itu. Saya hidup ini mau susah, mana ada yang gitu. Tapi dalam perjalanan semua itu yang membuat saya mengerti betapa pentingnya kita dituntun oleh tujuan. Dan puji Tuhan, siapa yang membaca firman Tuhan, mengaminkan firman Tuhan, dia tahu dari mana dia datang dan kemana dia mau pergi. Dan itu akan mempengaruhi apa yang dia jalani sehari-hari. Ini saya kembali meyakinkan ya, bukan ada sesuatu yang baru, tapi menegaskan ulang apa yang kita ketahui bersama-sama. Next. Nah, dalam konteks inilah kita bicara sola scriptura. Kenapa kita mengutamakan Alkitab sebagai sumber paling penting, otoritas yang paling tinggi untuk memahami iman dan hidup kita? Karena banyak sekali ajaran-ajaran lain. Zaman sekarang ini kalau mau sukses, ada yang bilang, oh kalau engkau mau sukses, percaya pada dirimu. Betul enggak? Percaya pada kemampuanmu. Jangan andalkan orang lain. Benar enggak itu? Benar. Tapi itu baru separuh benar. Kalau orang baca Alkitab dia tahu mau sukses dan suksesnya sukses betul-betul, itu bukan urusan bahwa saya pintar, saya hebat, saya berjuang, bukan. Orang beriman melihat itu sebagai terima kasih Tuhan, Engkau beri saya kesempatan. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan. Itu gunanya kita membuka hidup kita itu untuk membuka kembali Alkitab. Supaya kita jangan mau percaya kepada teori-teori yang hanya mengandalkan kemampuan manusia. Ya. Jadi pernah ada warga gereja kami cerita pada saya. Ya, kalau di GKP itu paling banyak anggotanya Batak. Tapi namanya Indonesia. Nah, ini kan. Batak kan Indonesia juga. Istri saya juga orang Batak ya, baru Simamora. Ya. Nah, dia cerita, "Amang pendeta, saya baru ikut sesi pelatihan dari perusahaan kami." Lalu bagaimana? Saya cerita. Dia bilang, kok ajarannya sesi motivasi itu mirip-mirip Alkitab ya. Langsung saya skakmat lah. Itulah kalian. Kalau pendeta yang ngomong Alkitab kalian ragu. Kalau motivator yang mengajarkan Alkitab baru kalian percaya, saya bilang.
Padahal ajarannya itu nilai-nilainya banyak dibangun di atas ajaran Alkitab. Misalnya etos unggul, oh itu Alkitab. Kenapa? Ketika engkau bekerja, bukan cuma manusia yang kau layani. Siapa? Tuhan. Itu etos sehebat-hebatnya. Tapi kadang-kadang karena ini sudah buku biasa, kita nggak tahu bahwa pesannya sangat luar biasa. Izinkan saya mengatakan itu apa adanya. Nah, di zaman reformasi, kadang-kadang ajaran manusia ini yang lebih diutamakan. Ya kan? Kita tidak mau memojokkan, menyalahkan gereja tertentu. Tapi kita selalu ingin belajar dari sejarah. Gereja pun bisa salah. Kan gitu. Misalnya, waktu itu ada fundraising. Tujuannya apa? Bikin gereja hebat. Caranya apa? Ketika engkau memberikan uang, bunyi uang dalam peti itu memindahkan jiwamu ke surga. Nah, itu kan pembodohan. Ini saya mengatakan bukan bermaksud untuk menjelekkan gereja lain ya, tapi itu pernah terjadi. Siapa yang berani melawan itu? Gak ada yang berani. Kenapa? Karena itu dari pemimpin tertinggi. Dan pemimpin tertinggi itu begitu tingginya sampai kaisar pun, bayangkan kaisar ya, tunduk. Karena kalau dia tidak lantik, tidak berkati, tidak jadi kaisar. Kan itu persoalannya. Lalu muncullah satu orang, dia sebenarnya seorang biarawan. Namanya biarawan kan ya tinggal di biara, berdoa kayak dia, baca kitab suci gitu. Kadang-kadang berpuasa gitu. Namanya siapa? Martin Luther. Dia gelisah. Bagaimana manusia bisa selamat? Kalau kita mengandalkan kebaikan kita, mana mungkin kita bisa selamat? Kenapa? Karena kadang-kadang manusia ini kan memang lain di mulut, lain di hati. Saya salah atau benar ini? Lain di tampilan, lain di isi. Martin Luther itu termasuk yang paling menyadari. Kita boleh kelihatan baik-baik saja, tapi Tuhan bidik isi hati kita, isi hidup kita. Dan dia gelisah. Andai kata Tuhan hanya melihat isi hati saya ini, mana mungkin saya selamat? Dia baca Alkitab, sampailah dia kepada sebuah momen. Kita hanya bisa selamat oleh karena anugerah Tuhan. Itu namanya sola gratia. Kita hanya bisa terima keselamatan karena kita percaya kepada Kristus. Itu namanya sola fide. Kita ini hanya bisa meyakini kebenaran kalau itu benar-benar didasarkan pada Alkitab, kitab suci. Itu namanya sola scriptura. Bukan karena ada pemimpin gereja yang mengajarkan, bukan karena ada gembala yang mengajarkan. Izinkan saya dengan segala hormat, tidak bermaksud menjelekkan gereja lain. Tolong, umat GPIB ini mirip dengan umat GKPI ini. Kita boleh aja ibadah tempat lain, tapi hati-hati. Jangan percaya bahwa hidup ini harus sukses. Jangan percaya, Alkitab tidak pernah mengajarkan demikian. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti kapan-kapan kita bisa berhasil, kapan-kapan secara manusiawi kita bisa gagal. Jangan kita percaya bahwa kalau di dalam Kristus kita tidak sakit, tidak mungkin. Orang paling benar namanya Ayub justru sakit. Saya menegaskan ini karena banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar berseliweran. Dan warga gereja kami, ya kalau GPB janganlah saya wakili ya, suka jajan. Lalu masuklah pemahamannya. Kenapa? Saya harus tegaskan ini. Itulah perlunya sola scriptura. Bukan satu gembala yang menentukan ajaran kebenaran. Ini semua harus kembali kepada Alkitab. Itu sebabnya di gereja-gereja yang punya sinode dan sinodenya kuat, gak gampang mengubah ajaran.
Gak bisa, misalnya karena pendeta terkenal, pendeta hebat, kaya raya. Ini firman Tuhan, tidak bisa. Kita harus diskusikan, kita harus betul-betul renungkan, kita putuskan bersama, baru ketok. Ini YPB begitu kan? Itu saya tahu, gereja kami juga sama. Ini saya perlu tegaskan ulang. Kenapa? Karena banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bayangkan kalau tiba-tiba ada satu orang bilang, kemarin saya ketemu Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang kalian semua harus memberi persembahan. Gimana? Ya atau enggak? Ini kan sulit dicek kan, sulit diperiksa kan? Karena saya enggak ketemu Tuhan Yesus pada waktu dia bertemu Tuhan Yesus. Lalu apa cara kita untuk memeriksa ini? Baca Alkitab. Ini pegangan kita. Itu artinya sola scriptura, itu artinya ini otoritas tertinggi. Jangan sembarang percaya. Bahkan saya pun diuji oleh Alkitab ini. Ya, jadi jelas ya, teruna-teruna apa? Hati-hati. Saya tidak menakut-nakuti, tapi mau menggarisbawahi. Itulah gunanya reformasi pakai prinsip sola scriptura. Nah, apa dikatakan di situ? Waktu itu Martin Luther berhadapan dengan tembok besar, temboknya bernama gereja. Pemimpin gereja yang sangat kuat. Tapi dia tidak mau menyerah satu jengkal pun. Dia katakan, I cannot do otherwise. Here I stand, God help me. Inilah posisiku. Aku berdiri di sini, kiranya Tuhan menolong aku. Dan itu taruhannya nyawa. Jadi kita belajar ya dari Bapak Reformator, tentu Calvin dan lain-lain juga termasuk. Ini saya memberi sebuah contoh saja. Lalu dia katakan apa? Tidak ada orang Kristen yang dapat dipaksa di luar kitab suci. Oleh hukum ilahi kita dilarang untuk percaya akan apa saja yang tidak ditetapkan kitab suci atau wahyu yang jelas. Kan gitu. Kadang-kadang, izinkan saya bicara apa adanya. Orang bisa pakai Maliaki 3 mengatakan, kalau engkau tidak memberi persembahan, engkau merampok Tuhan. Itu kan ada di Alkitab, betul nggak? Betul. Tapi itu baru sebagian betul. Makanya baca Alkitab itu perlu utuh. Kalau kita nggak ngerti, jangan sok mengerti. Lebih baik kita diskusikan, tanya dulu, ya, sebelum kita sampai kepada kesimpulan. Itu yang saya mau katakan. Ya, dan ini rawan ya, termasuk kaum teruna, GP itu terawan. Kenapa? Sekarang ini mereka belajar Alkitab bahkan dari internet. Tanya, apa kata Alkitab tentang homoseksualitas? Oh, macam-macam jawabannya. Hati-hati. Itu mesin. Dan mesin itu, siapa yang ngajari mesin itu? Yang memberi data. Oke, nampaknya udah terlalu serius, pindah kita. Next. Ya, inilah sekarang. Self-help reference. Di luar Alkitab banyak referensi. The power of now. Wah, artinya sekaranglah keputusannya. Jangan ke belakang, jangan ke depan. Sekaranglah, hidup untuk saat ini. Benar. Tapi lagi-lagi sebagian saja itu benar. Kita tidak bisa lepas dari masa lalu. Kita tidak bisa lepas dari masa depan. Kita harus hidup di masa kini. Tapi kita ingat, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tuhan masa lalu, Tuhan masa kini, dan Tuhan masa depan. Itu kata Alkitab. Sehingga kita nggak perlu gelisah berlebihan. Kalau di masa lalu dia sudah tolong kita, dia akan ada di masa depan. Amin. Kan begitu orang percaya, karena itu ajaran Alkitab. Ya. Lalu ada lagi sesi motivasi. Kalau engkau mau tenang hidupmu, harus meditasi. Meditasi ya? Ya, nggak salah. Kadang-kadang kan pikiran orang kusut ya, perlu sedikit tenang,
berenung, meditasi. Tapi kalau meditasinya tidak ada isinya, tujuannya kepada Tuhan, yang kita meditasi cuma diri kita. Yang kita mau cari cuma ketenangan diri kita. Padahal kalau kita baca kitab Mazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti sumber damai sejahtera ketenangan itu bukan saya yang tentukan. Bahkan dalam keadaan paling gaduh pun, kalau saya ada Tuhan, saya tetap bisa memiliki damai sejahtera dan ketenangan itu. Itu contoh, ya, itu contoh. Perbedaan antara ajaran motivasi dengan ajaran Alkitab. Maaf ya, saya tidak mendiskreditkan motivator, tapi saya mau menegaskan, itulah. Kadang-kadang kita nggak baca Alkitab, kita sudah lebih percaya pada nasihat manusia. Next. Nah, dan belakangan, sudah ada perkembangan baru. Artificial Intelligence, AI. Jadi saya pernah ketik AI, ingin uji ya, apa katanya? Apa tujuan hidup ini? Wah, nanti bisa coba. Ternyata AI kasih jawaban. Tahu referensinya yang paling banyak? Bukan Alkitab. Kitab suci agama lain. Ya ampun, saya pikir. Karena kita nggak cukup rajin memasukkan ke dalam ruang virtual itu bahan-bahan dari Alkitab. Akibatnya apa? Mesin itu ya baca sesuai dengan data. Dia kan nggak ngerti nih dari siapa. Dia baca. Akhirnya nanti tujuan hidup kita ditentukan bukan oleh Alkitab, tapi oleh kitab suci lain. Seram juga saya waktu itu. Kalau nggak percaya, habis ini silakan coba. Benar nggak yang saya katakan? Karena kemarin masih saya coba, kemarin malam. Ya, hati-hati. Mesin bernama Artificial Intelligence, walaupun ya kata pemenang Nobel yang dihargai karena ini, itu bisa lebih pintar daripada manusia, tapi dia tidak lebih pintar ketika bicara soal tujuan hidup ini. Keselamatan, tidak lebih pintar. Tergantung kepada makanannya. Apa makanannya? Data yang kita masukkan. Ya, oke. Mungkin Taruna udah sangat familiar ya. Karena ini terus terang ini generasi yang paling akrab ini dengan AI paling akrab. Ya, anak saya masih ada yang di generasi Taruna menjelang GP. Saya suatu hari sampai heran. GPIB Philadelphia. Dia nggak ketik. Tolong beri saya alamat GPIB Philadelphia. Siap. Langsung. Itulah, saya udah ketinggalan zaman. Maaf, jujur aja saya. Ya. Coba tanya. Tolong berikan saya alamat menuju surga. Ini lain lagi ceritanya. Itu lain lagi ceritanya, Ibu Bapak sekalian ya. Oke, next. Mari kita baca bersama-sama karena ini keyakinan kita. Kita baca. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Manusia jenius banyak. Saya tadi katakan salah satu keuntungan pernah belajar di tempat-tempat yang wah adalah saya jadi sadar saya tidak jenius. Tapi manusia jenius tidak bisa mengimbangi Tuhan. Kalau sudah bicara tentang tujuan hidup ini, bagaimana kita hidup berhikmat di tengah-tengah dunia. Mereka sangat pintar dalam bidangnya, tidak bisa kita tandingi. Tapi kalau bicara bagaimana kita menavigasi hidup ini, kalau tiba-tiba ada krisis bagaimana, nah ternyata tidak perlu IQ yang terlalu hebat. Yang kita butuhkan adalah keterbukaan hati, mengimani firman Tuhan. Next. Makanya kepada kaum terutama ya diingatkan. Kita baca bersama-sama. Bagian depannya nggak usah dibaca. Tapi kalau bisa baca bagus ya. Oke, kita baca. Saya baca bagian depan, kita baca bagian belakang. Yes, derek yasa livne is wa akripta darke mawet. Lalu apa bahasa Indonesianya?
Ada jalan yang sangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dunia kita sekarang ini makin banyak seperti itu. Kelihatannya nggak apa-apa, biasa aja. Tapi ujungnya bisa menuju maut. Ada orang tua pernah bertanya kepada saya, Pak Pendeta, saya mulai khawatir. Kenapa? Tadinya saya bangga, anak saya kalau urusan komputer, luar biasa. Apa saja dia bisa. Tapi dia mulai khawatir karena anaknya dari pagi sampai malam melekat di komputer. Ini saya cerita padanya. Dan itu mulai menjadi sebuah perbudakan. Tolong teruna, jangan engkau sampai diperbudak. Engkau sampai terikat kepada gadget. Sebagai pendeta saya pakai gadget loh. Pakai. Tapi tidak mau sampai ini menjadi idol. Tidur dengan gadget, bangun dengan gadget, mandi dengan gadget. Syukur-syukur berenang tidak dengan gadget. Ini saya serius, betul nggak yang saya katakan ini? Kaum muda, tolong jangan. Karena ini jangan sampai menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu. Saya tegas-tegas ngomong. Karena saya mulai prihatin melihat ini semuanya. Next. Nah, ini terutama bagi para teruna. Orang tua tidak usah baca juga tidak apa-apa. Tapi teruna mari kita baca. Kita baca bersama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, ini dari Alkitab. Ketika masih muda, mari kita buka hati kita untuk dengarkan firman Tuhan ini. Ya, dengan menyimpan janji Tuhan. Mumpung masih muda, justru bersyukur kalau kita kenal firman Tuhan. Next. Nah, lihat ini. Ternyata Alkitab memetakan kepada kita, begitulah perjuangan hidup ini. Paling besar persoalannya adalah soal karakter. Karena kalau karakter rusak, yang lainnya ikut rusak. Betul nggak, ibu bapak sekalian? Apalagi money and business. Rupanya manusia ini hatinya banyak sekali soal uang, soal bisnis. Maka bukan percuma Yesus katakan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan tolong, ini kaum teruna, karena pernah ada wawancara, Dek, nanti kalau kau udah dewasa mau jadi apa? Tahu jawabnya, YouTuber. Kenapa YouTuber? Tahu jawabnya kan? Banyak uang. Hati-hati. Kita butuh uang, tapi kita tidak hidup untuk uang. Alkitab mengatakan itu pada kita. Ya. Ini perlu tegas. Karena udah mulai ini. Betul-betul pernah ada wawancara otentik seperti itu. Ya. Ada lagi yang soal apa? Spiritual health. Karena kalau kita hanya sehat badan tidak sehat rohani, gagal juga hidup ini ya. Ada soal relationship, ini masalah di mana-mana. Suami, istri, orang tua, anak dan sebagainya. Dengan teman-teman pun persoalan belakangan ini apa? Bully. Nah, ini kan soal relationship. Luar biasa Alkitab membidik hidup kita, membedah hidup kita. Manusia ini. Next. Nah, ini kesaksian saya untuk menutup renungan hari ini. Yang berkhotbah hari ini itu anak kecil itu. Mamanya masih merayakan Imlek. Ya, kalau dengar Imlek sangat senang karena di balik Imlek ada apa? Kok tahu sih? Itu saya dulu. Bagaimana Alkitab bisa menjadi bagian hidup saya? Enggak.
terpikirkan. Sola Gratia itu betul-betul adalah yang sudah terjadi. Waktu itu saya itu penggemar cerita silat Koping Ho. Nah, ini tuh Teruna nggak tahu itu. Cerita silat yang panjang-panjang itu, yang nggak ada gambar-gambarnya. Saya kehabisan bacaan. Karena satu hari bisa 10 jilid, 20 jilid saya baca. Nah, karena saya bukan Kristen, bukan Islam, kalau ikut pelajaran agama kan bingung. Ditanya, mau ikut mana? Saya bilang nggak mau ikut dua-dua. Karena yang agama Buddha nggak ada gurunya. Jadi apa agamanya? Bermain. Nggak pernah belajar, nilainya 6 semua. Suatu hari udah keringat-keringat masuk, ketemulah Alkitab. Ini kalau ini Alkitabnya keren ini, TB2 perwajahnya bagus. Yang waktu itu hitam. Tulisannya cuma Alkitab. Punya teman saya orang Batak. Ini bukumu kok tebal kali, pintar kalian ya. Gitu. Dia bilang ini buku kitab suci kami katanya. Oh gitu ya. Boleh ku baca? Boleh. Apa kalimat pertamanya? Harus tahu semuanya ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan keren. Ini cerita silat apa lagi nih? Saya tidak mau kesaksian panjang lebar. Tapi itulah perkenalan pertama saya dengan Alkitab. Kapan-kapan saya punya kesempatan cerita lebih panjang. Siapa menyangka ini sebuah perjalanan yang mengubah hidup saya. Ya, baca Alkitab itu jangan pikir gampang, bingung-bingung. Sampai kitab imamat bingung kan, kok banyak kali yang dipotong, dibakar dan sebagainya. Karena tentang kurban kan. Tapi ketika saya hampir kembalikan Alkitab ini, tiba-tiba saya ingat, kalau cerita Natal ada nggak di sini? Nah, pas saya mau udah kembalikan karena saya bosan kan, jujur aja saya bosan baca-baca yang korban-korban itu kan. Saya tanya teman saya, kawan, ada nggak cerita Natal? Ya, kawan saya ini jarang baca Alkitab, ini persoalan. Tapi untunglah dia masih ingat. Cerita Natal tuh di belakang katanya. Wah. Akhirnya saya bilang, kalau gitu saya baca dulu, saya pinjam dulu, saya baca lagi. Ketika dikatakan beginilah kisah kelahiran Kristus, tertarik saya. Luar biasa. Ya, apalagi ketika saya baca khotbah di bukit, kasihilah musuhmu. Berdoalah untuk orang-orang yang menganiaya kamu. Ini ajaran dari guru yang super banget ini. Mulai simpati, tapi belum beriman. Dengan kata lain ada proses. Tapi coba bayangkan betapa luar biasa Tuhan pakai ini. Nah, yang lebih ajaib lagi adalah suatu hari sesudah saya selesai pendidikan teologi, yaitu juga ada ceritanya yang panjang lebar, gak usah lah sekarang. Lalu melalui dosen saya, Dr. David Baker, itu orang Inggris yang mengajar kami bahasa Ibrani, pengantar bahasa Ibrani, saya dijodohkan dengan Lembaga Kitab Indonesia. Waktu itu tentu sebagai calon pendeta saya biasanya langsung masuk jadi pendeta. Tapi dia mengarahkan saya, LAI itu butuh generasi muda yang menggantikan yang generasi tua seperti Pak Ungan itu. Dan akhirnya suatu hari saya gabung dengan Lembaga Kitab Indonesia. Sekarang sudah hampir 35 tahun. Ya. Serius. Dan saya akhirnya menyadari Tuhan itu humoris. Kenapa? Dia panggil saya pakai Alkitab, dia suruh saya kerjakan Alkitab. Ya itu Bapak ya, jadi ini kenangan saya yang luar biasa. Betul. Kalau merenungkan itu saya sadar sekali, itulah Sola Gratia. Itulah yang mengajarkan saya tentang kitab suci. Kitab suci inilah pedoman hidup kita. Next. Nah, mari kita baca bersama. Ini terakhir ya, ini udah hampir terakhir.
Kol habasyar katsir wa kol kasde katsir hasade. Inilah penerjemahan. Dalam bahasa Ibrani semua daging. Daging itu maksudnya adalah manusia fana. Itu adalah rumput. Dan kelanggengannya bagaikan bunga rumput. Lalu ini Nabi Yesaya, nanti kira-kira 700 tahun kemudian ini masih dibaca. Lalu dibaca dalam bahasa Yunani, diterjemahkan. Pasa sars hos kortos, pasa doksa autes hos antos kortu. Hebat kan? 7 abad kemudian dia masih firman Tuhan dalam bahasa lain. Isinya sama. Semua daging manusia fana itu adalah rumput. Kita semua adalah rumput. Hanya firman Tuhan yang kekal selama-lamanya. Ini dia, next. Nah, ini yang terakhir. Jadi bersama Lembaga Alkitab Indonesia sampai sekarang saya melayani sampai ke pelosok-pelosok negeri. Ini salah satu contoh saja nih. Ini waktu kami bersama-sama di Yali Angguruk, itu sekumnya barusan ditunjuk waktu itu. Ya. Kami naik pesawat kecil, turun, umat sangat bersuka cita. Kenapa? Alkitab dalam bahasa mereka, jangan pikir bahasa Indonesia itu dipahami semua pelosok ya. Tolong catat. Di daerah-daerah seperti itu, bahasanya bahasa daerah. Bahasa Indonesia itu untuk belanja. Jadi mereka bersuka cita, kami bersuka cita, kami merayakannya di Lembah Angguruk. Ya, itu teman kita yang depan itu nggak tahu dia. Dia tidak tahu sebentar lagi dia jadi santapan. Jadi, saudara sekalian, ini yang kita syukuri. Bahwa Tuhan pakai Alkitab firman-Nya untuk mentransformasi hidup sampai detik ini. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena firman ini kelihatannya begitu saja itu mampu mengubah jalan hidup manusia. Ini di antara mereka ini ada yang kanibal, ada. Mereka bilang, dulu kami kalau perang ada yang kalah, kami santap. Betul, saya tidak ngada-ngada. Tapi ketika firman Tuhan hadir, hidup kami diubah. Dan kiranya ini semua mendorong kita untuk yakin. Ya, jadi mau generasi muda, teruna maupun yang sudah kakek nenek, opung-opung, semuanya. Kita diajak untuk tetap berpegang, percaya, meyakini dan meneruskan firman Tuhan ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin.